Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. مرحبا بكنا. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa meneruskan pelajaran kita kelas sorof, dan insya Allah kelas sorof ini nggak akan lama lagi kita selesai ya. Ini kurang lebih mungkin ada 5 atau 4 kali pertemuan kita selesai insya Allah untuk kelas sorof. Nah, alhamdulillah ini kita udah ada di ujung-ujungnya, ujung-ujung pembahasannya. Dan yang kemarin kita bahas ini ya, madda yang mudah kalau nggak salah. Benar nggak ini? Benar ya? Iya, Ustaz. Nah, ini yang terakhir. Berarti hari ini masuk ke ini. Nah, ini. Nah, hapus dulu pembahasannya. Kita masuk ke nakis. Masuk ke nakis ya. Ini goza, yagzu, kemudian roma, yarmi, kemudian ada ro'ayar. Roma, yarmi, goza, yagzu. Nah, baik. Insyaallah hari ini kita dua ini goza, yagzu dengan roma, yarmi. Ini termasuk ke fi'il nakis. Di halaman. Jadi buku sorofnya halaman berapa? Goza, yagzu termasuk ke nakis wawi. Nakis wawi. Nakis itu artinya, berarti kan ya, ini ada nakis, kita masuk ke nakis. Nakis adalah kata kerja yang memiliki huruf illat. Nakis. Itu nakis namanya. Ini goza, yagzu di halaman 4 bahasa Indonesia. Goza, yagzu, wazwan, wa magzan, wa huwa ghazin, wa dhaka magzubun, ugzu, la tagzu, magzan, magzan, migzan. Di halaman 4 buku sorof ya. Apa Pak Ustaz, nakis apa kata kerja? Nakis yang memiliki huruf illat, huruf penyakit. Nakis, kata kerja yang memiliki huruf illat. Itu nakis. Seperti goza, yagzu. Nah, Ustaz, kalau huruf illat apa ya? huruf illat itu huruf alif, wawu, ya gitu. Alif, wawu, ya. Sama dengan yang kemarin. Yang kemarin beda ya. Yang kemarin bukan. Belum masuk kita. Hari ini berarti. Jadi fi'il nakis itu artinya atau maksudnya adalah kata kerja yang memiliki huruf illat. Huruf illat itu huruf penyakit. Apa saja hurufnya? Hurufnya alif, wawu, ya. Huruf mad. Huruf mad. Seperti ini goza, yagzu, ada wawunya. Ada wawunya berarti nakis wawi namanya. Roma, yarmi, ada huruf ya-nya. Berarti nakisnya nakis ya'i gitu. Ya, nakisnya nakis ya'i. Maksudnya huruf illatnya adalah huruf wawu atau huruf ya gitu. Mafhum? Ya berarti nanti ada nakis alif, Ustaz. Radiya yardo, radiyan, mardatan. Yang nakis alif contohnya
Rodiyan. Rodiyan itu bukan alif ya nakisnya. Rodiyan. Nakis ya'i. Coba nanti kita ada nggak nakis alif ya. Seandainya misalkan ada kata kerjanya yang nakisnya, yang alif, ya, huruf nakisnya, huruf ilatnya, maka kita katakan nakis alif. Bisa. Kan belum menemukan yang nakis alif ya. Ada nakisnya ya dengan waw. Nakis ya dengan waw. Baik. Ada lagi pertanyaannya sebelum kita masuk? Di buku mukhtalatnya nggak tahu nih halaman berapa ya? Ustaz, kenapa huruf ilat itu disebut apa? Huruf penyakit. Huruf penyakit. Ilat itu artinya penyakit. Ilat itu artinya penyakit maksudnya ya. Jadi kenapa ya? Apakah kata kerjanya berpenyakit gitu ya? Wallah alam. Bukan seperti itu maksudnya ya. Bukan seperti itu maksudnya. Yang Anda tahu yang disebut ketika ada huruf alif waw ya, ia disebutnya dengan huruf ilat gitu ya. Dan ilat ya terjemahan ke bahasa Indonesia artinya penyakit gitu ya. Mungkin gini maksudnya ya, bukan penyakit seperti kita misalkan penyakit demam atau apa, bukan gitu ya. Mungkin begini. Karena ada kata kerja yang sahih gitu ya. Ada kata kerja yang sahih itu kata kerja yang masih berharakat ujungnya seperti kataba seperti itu ya. Dan ada kata kerja yang berpenyakit. Maksudnya berpenyakit di sini ada huruf ilatnya, alif waw ya gitu ya. Jadi gaza yaizu disebutnya dengan fiil nakis. Fiil nakis itu artinya fiil kurang gitu. Nakis itu artinya kurang. Berarti kurang itu enggak sahih gitu ya. Itu kebalikannya. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Mungkin seperti itu maksudnya. Wallahu alam. Gitu. Ustaz, Mutarat halaman 154 ya, Ustaz. Halaman 154. Coba buka. Nah, silakan. Goza ya guna. 154. Naam sahih. Halaman 154. Goza yagzu gitu ya. Kalau di buku Amsilah Tasrifiyahnya ini Kalau buku tipis halaman berapa, Ustaz? Halaman 4. Kalau halaman 4 itu ke sampingnya ya. Ya, ke sampingnya. Kalau ke bawahnya, kalau tasrifnya itu goza halaman 40 bahasa Indonesia. Halaman 40. 40 yang tulisan Arab. Bahasa Indonesia. 40 tulisan Indonesia. Peperangan. Coba kita lihat. Al-fi'lul madi al-mabni lil fa'il al-muttasil bidhamma wa rafi' al-fi'lul madi mabni lil fa'il muttasil. Nah, enggak ada keterangan sini. Baik. Goza yagzu artinya apa ini? Peperangan. Nah, perang, ya. Perang. Maka gozawat gitu ya. Gozwatur Rasul. Gozwatur Rasul. Ada buku namanya Gozwatur Rasul. Artinya apa? Peperangan Rasul gitu ya. Di gozawat jamaknya gozawat. Ya. Jadi gozwatun jamaknya gozawatun. Jadi goza yagzu artinya berperang. Goza ini untuk huwa, kita tasrif ke bawah ya. Kalau untuk huma jadi apa? Gozawa. Nah, kenapa gozawa? Karena tadi ada wawunya katanya. Nah, karena huruf ya, perhatikan ya ini goza, lihatnya kan kita alif bengkok ya. Ya. Nah, tapi dia sebenarnya bukan alif bengkok, tapi huruf aslinya adalah waw. Dari mana taunya? Fi'il mudhari atau masdar ya? Fi'il mudhari atau masdar. Biasanya kebanyakan masdar. Boleh nggak? Masalah untuk di sini bisa kita lihat fi'il mudhari. Yagzu itu ya, wawunya. Jadi asalnya gozawa yagzubu gitu ya. Asalnya gozawa yagzu. Berarti goza menjadi gozawa. Nah. Jadi
Ghazawat tambah alif. Hum. Ustaz kurang besar Ustaz. Nah. Segini ya. Cukup? Cukup. Iya Ustaz cukup. Baik. Hum jadi apa? Gozau. Nah, gozau ya. Perhatikan ini bukan gozawu, Bukan tapi gozau. gozau langsung. Gozau. Jadi langsung wawunya jadi sukun. Gozau gitu ya. Bukan gozawu, bukan, tapi gozau. Sini nggak panjang ya Ustaz. Biasanya kalau Lin, Ustaz kan lin. panjang. Lin, nah. Pun. Lin jadinya. Bukan itu ya. Nah, jadi gozau gitu ya. Bukan gozawu, bukan wawunya dua, tidak. Gozau langsung. Gozau. Hia jadi apa? Gozat. Naam, ini jadi tak. Gozat gitu ya. Gozat. Huma Gozata. gozata. Nah. Hunna Gozauna. apa? Gozauna. Nah, perhatikan tadi ujungnya huruf apa? Wow. Waw ya. Wawnya kita sukunkan baru tambah nun fathah. Gozauna. Oke. Berarti sekarang nih sampai ana nahnu gozau. Anta jadinya apa? Gozauta. Nah, gozauta. Antuma gozautuma. Sahih. Terus tinggal begitu saja ke bawah. Antum gozautum. Anti gozauti. Nah. Antuma gozautuma. Antunna gozautunna. Nah. Ana gozautu. Nahnu gozauna. Sahih. Mafhum, ada pertanyaan sini untuk fi'il madhi? Tunggu Ustaz, ini wawunya ini kan ini akhirnya gozai. Kok jadi gozau? Nah. Tadi yang goza ini huruf alif bengkok, dia asalnya huruf apa? Wow. Waw. Nah, huruf waw. Asalnya gozawa gitu ya. Dan kita tahu dia waw itu dari masdar atau dari fi'il mudhari boleh. Untuk di sini fi'il mudhari kita bisa lihat. Yagzu gitu kan? Yagzu berarti dia waw asalnya. Oh, Nah, asalnya gozawa. mudore ini ditawan dari wawunya ya Ustaz. Naam. Gitu ya. Dan dilihat dari mudhari atau dari masdar. Biasanya dari masdar. Untuk ini enggak masalah kita lihat mudhari. Berapa Ustaz? Afwan. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa Ustaz yang mau bertanya? Nah. Untuk hianya modang dari hia tuh wawunya hilang ya Ustaz? Untuk hia, nah, wawunya hilang. Gozat langsung. Itu kenapa hilang wawunya itu Ustaz? Asalnya dia bukan waw, asalnya begini. Coba kalau misalkan seperti ini berguna nggak? Apa bacanya? Oh no. Karena sama Nah, gozaut gitu ya. Gozaut, wawnya nggak berlaku karena taknya sukun. dibuang. Nah, kalau taknya dia berharokat baru berlaku. Gozat gitu ya. Ya, biasa. Nah. Dua sukun gitu. Taib. Nah, Ustaz. Mafhum? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Tunggu Pak Ustaz, tapi ini di bawahnya berharokat tanya tapi nggak ada wawunya Pak Ustaz. Gozata. Nah, yang ini enggak. Gozata tidak. Dari hunna saja kembali wawunya muncul. Gozauna. Baru sampai ananah gitu. Nah, ada lagi silahkan yang boleh ditanyakan di sini.
Ana mute ya. Ini masdarnya gozwa ya, Ustaz? Naam, masdarnya gozwatan atau gozwan boleh. Ya, masdarnya di sini apa? Di buku gozwan wa magzan. Gozwan masdarnya ya. Gozwan atau gozwatan. Di sini nggak disebutkan gozwah, tapi dia masdar juga ya, gozwah. Gozwatan maksudnya gozwah pakai ta marbutoh, gozwatan. Jadi masdarnya bisa gozwan atau gozwatan. Itu. Itu masdarnya. Di buku sini nggak disebutkan. Oke, ada lagi yang bertanya silahkan untuk film tadi. Mafhum ya. Oke, kalau mafhum terus ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari nggak banyak sama ya karena dia udah huruf asli waw. Yagzu ini fi'il mudhari'nya untuk huwa. Kalau untuk huma berarti apa? Yagzuwani. Nah, tambahnya kan alif dan nun kasrah gitu kan? Ya. Berarti kalau tambahannya alif, wawnya nggak mungkin sukun dia, harus dipathahkan. Wah. Yagzuwani. Nah, hum jadi apa? Wow. Yagzuna. Naam, yagzuna. Yagzuna, hum yagzuna. Hiya tinggal diganti dengan huruf ta depannya tagzu. Huma tagzuani, wawnya fathah, alif dan nun kasrah. Hunna yagzuna. Nah, anta anta tagzu. Antuma tagzuani. Nah, tagzuani. Antum tagzuna. Anti. Nah, perhatikan ini perubahannya ya. Jadi bukan tagzuwina, bukan, tapi langsung tagzina. Iya. Jadi wawnya dihapus, zainya dia kasroh, ya sukun dan nun fathah. Tagzina. Antuma tagzuwani. Nah, tagzuwani. Suara mantul dulu siapa? Sambil dibuka tutup ya suaranya. Kemudian antunna tagzuna. Nah, tagzuna. Ana agzu. Nahnu nagzu. Ana agzu, nahnu nagzu. Nah, ada pertanyaan sini? Sampai sini silahkan. Ini fil amal sim filenya belum ya, kita tambah sim file. Kalau giliran di domiru huma jadi wawunya dibuang ya Ustaz. Wawunya dibuang. Tagzuwani. Tagzuwani. Nah, wawunya dipatahkan bukan dibuang. Oh iya, nah. Kalau di hum, maksudnya kalau di hum tagzuna. Nah, tagzuna. Hum atau apa? Hum atau apa? Hum yagzuna. Kalau di anti tagzina. Hum yagzuna ya. Kalau Kalau hum di itu anti, depannya ya. Anti tagzina. Anti tagzina. Nam tagzina. Wawunya dibuang. Bukan tagzuwina ya. Tapi wawunya dibuang ya tagzina. nam, wawunya dibuang menjadi tagzina gitu. Antuna. Kalau di antuna? Kalau antuna tagzuna. Antuna tagzuna. Tagzuna. Naam, sama dengan antum. Antuma? Tagzuani. Sama dengan antuma yang laki berarti yang muzakkar. Naam, antuma laki-laki dan antuma perempuan sama huma perempuan itu sama. Naam.
Jelas suaranya tidak? Mafhum? Kadang Ustaz geser ke bawah dikit Ustaz. Tolong geser ke bawah dikit ya. Ke domir apa? Yang anak ya udah Ustaz. Nah, agzu, nagzu. Ana agzu, nahnu nagzu. Sudah? Ada lagi pertanyaannya? Di antuna sama dengan di antum ya Ustaz jadinya ya. Antunna sama dengan antum, na'am. Quran. Afwan. Dan ada perbedaannya ya, perhatikan. Kalau antum tagzuna, wawunya dia wawu jamaah, wawu yang menunjukkan jamak. Kalau tagzuna di antunna, wawunya dia wawunya wawu kata kerja, waza yagzu. Itu ya. Dan nunnya untuk antunna dia nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Kalau tagzuna di antum, nunnya dia hanya menunjukkan tambahan wawu dengan nun. Mafhum? Baik, Itu nanti bisa bedainnya kalau di dalam kalimat ya Ustaz. Naam. Dalam kalimat lihat maknanya. Lihat biasanya ada kata-kata sebelumnya ya. Ada kata-kata sebelum atau setelahnya. Kita lihat maksudnya siapa, laki-laki atau perempuan gitu. Baik, sudah? Kalau sudah kita teruskan ke isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Dari goza yagzu? Yes. Apa ya? Hilang Gozawun. Apa? Kan ya-nya hilang. Goziwun. Enggak, kan itu pakai fi'il mudhari dulu ya, Ustaz. Gozawatan. Kenapa gozawatan? Gozatan. Gozat. Oh, Goziwun. Izun. Oh, Goziwun. Apa isim fa'ilnya? Gozun. Gozun? Goizun. Wawidun. Goizun. Enggak, bukan. Isim fa'ilnya gozin. Apa ya? Gitu ya. Isim fa'ilnya gozin, itu ya. Gozin. Nah, Oh, jadi gozun ya, Ustaz. berarti kan ini asalnya ada ya-nya ya. Dia gozin. Jadi itu jadi buang ya wawunya. Ya. Iya, ya-nya. Perhatikan kalau dia pakai alif lam, maka ya-nya muncul. Jadi kalau pakai alif lam berarti al-ghazi gitu. Al-ghazi. Gitu, ya. Jadi ghazin dia asalnya ada ya, sama dengan qadin. Qadin sama dengan al-qadi, gitu kan? Masih ingat nggak? Belum belajar kita ya, belum masuk ke situ ya. Jadi kon. Apa? Oh, enggak ngelihat fathah itunya, Ustaz ya? Ngeliat apanya? Yagzu. Enggak, ghazin, dia ghazin begini. Ini apa gozin? Apa? Gozin itu kasrah tanwin ya Ustaz? Naam, kasrah tain. Jadi gini tulisannya dalam bahasa Arab begini. Kalau dia nggak pakai alif lam, tulisannya ghazin, gitu ya. Asalnya dia ada ya-nya, gitu ya. Asalnya ada ya-nya. Tapi kalau pakai alif lam, maka ya-nya muncul menjadi al-ghazi. Ada ya-nya. Gitu ya. Ini termasuk ke isim apa? Maksur. Ya, termasuk ke isim maksur. Jadi kalau pakai alif lam, al-ghazi. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ghazin ini ujungnya ada huruf ya, gitu ya. Ketika nanti ada tambahan setelahnya, maka ya-nya muncul, gitu. Itu maksudnya. Mafhum? Bahannya alif lam itu gitu, Ustaz. Bukan alif lam, tambahannya bukan alif lam. Ini hanya cara penulisan bahasa Arab begini. Cara penulisan bahasa Arab seperti misalkan qadi, masih ingat ini. Misalkan ya,
Kodi kalau dia tidak pakai alif lam, kita kan sering dengar kodi gitu ya, ada ya-nya ya. Kalau nggak ada alif lamnya depannya, tulisannya kodin gini. Tapi kalau ada alif lamnya baru al-qadi. Al-qadi gini, ada ya-nya. Jadi kodin ini ujungnya sebenarnya ada ya-nya. Dihilangkan ya-nya dan diganti dengan kodin tanwin. Karena tidak ada alif lam depannya. Dimasuk ke isim mankus. Hah? Tapi itu isim fa'il gitu. Isim fa'il nam. Isim fa'il. Paham nggak ini? Paham nggak? Jadi tetap ya, gimana sih? Jadi tetap. Berarti bukannya belakangnya un ya Ustaz ya? Bukan, karena dia ada ya Isim fa'il sebelumnya. kan un. Seperti ini, lihat coba di Mukhtarat halaman 6. Ada tuh. Halaman 6 apa? Di Mukhtarat halaman 6, poin B, isim manqus. Ada? Ya. Perhatikan di kotak, catatan. Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya-nya juga dihilangkan, lalu huruf sebelum ya tadi dikasrohtainkan. Yang tadinya al-murabbi menjadi murabbin, al-ra'i menjadi ra'in, al-musalli menjadi musallin, ad-da'i menjadi da'in, al-qadi menjadi qadin, al-hadi menjadi hadin, gitu. Itu penulisan bahasa Arab begitu. Mafhum? Yang saat Ustaz masuk isim fa'il itu bukan dari fi'il mudhari dulu ya Ustaz ya? Pembuatannya? Enggak, Anda membuatnya enggak dari fi'il mudhari, enggak. Ini gazin gini, ini isim fa'ilnya gazin begini. Khusus nakis kali ya Ustaz. Naam, sama untuk ini. Untuk nakis wawi dan nakis ya'i nanti gazin ramin gitu. Gazin ramin. Jadi ini khusus. Naam. Boleh kasih catatan silakan ya. Khusus untuk nakis wawi dan nakis ya'i kita belum menemukan kaidahnya. Jadi gazin nanti juga roma yarmi ramin gitu. Qodo yakdi qadin, hada yahdi hadin. Gitu. Shalla yusalli musallin. Ya, shalla yusalli berarti musallin. Kalau dia tidak pakai alif lam ya, ingat ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, tapi kalau pakai alif lam berarti iya-nya muncul lagi. Mafhum? Ustadz, Naam. Ustadz maaf. Naam. Jadi al-ghazi itu sebenarnya juga isim fa'il. Naam. Dia isim fa'il, dua-duanya isim fa'il. Cuman beda penulisan saja. Baik Ustadz. Naam. Jadi, Tapi kaidahnya masuk ke isim mankus gitu Ustaz. naam sahih. Masuk ke isim mankus. Kaidahnya masuk ke isim mankus. Kaidah penulisan ya, sebenarnya ini kaidah penulisan. Kaidah penulisan. Iya, ini al-ghazi ini masuk ke isim mankus. Kenapa? Karena huruf ya sukun sebelumnya kasrah gitu. Nah, cara penulisannya, kaidah bahasa Arab ya, penulisannya kalau dia ada alif lam, maka muncul ya-nya menjadi al-ghazi. Kalau tidak ada alif lam, tulisannya seperti ini, ya-nya dihilangkan ditambah tanwin kasrotain, jadi ghazin gitu. Penulisannya begitu. Dan ini catatannya ada tuh ya, di Mukhtarat juga ada halaman 6 tuh. Bahasnya. Mafhum ini cara penulisannya? Insyaallah. Insyaallah ya. Taib. Kalau mafhum kita teruskan. Pelan-pelan ya Ustaz. Naam. Yang ini agak ini. Nah. Ustadz, maaf. Naam. Kalau masdarnya apa? Ghazwah. Ghazwan. Kalau masdarnya ghazwah. Kalau masdarnya lihat di buku ini aja, Amslah Tasrifiyah ya. Ada. Ghazwan Ustadz. Iya, ghazwan atau ghazwatan ada dua. Ini masdarnya tulis. Ya. Belakangnya alif. Masdarnya itu ghazwan ini yang disebutkan di buku ya. Yang disebutkan di buku. Ada juga
Ghazwatan. Boleh ini ya. Ini sering kita gunakan ghazwah. Ghazwatul Rasul. Ini ya. Di ghazwatan. Nah ini. Jadi masdarnya itu ghazwan atau ghazwatan. Dua. Ya. Di buku hanya disebutkan ghazwan. Ini sesuai karena di buku sesuai dengan wazan ya. Fa'lan. Sesuai dengan wazan fa'lan. Ustadz Afwan, itu tannya bukan pakai tak yang terbuka, jadi pakai alif ya? Pakai tamar buto. Ghazwatan. Itu masdarnya ya. Jadi ghazwan dan ghazwatan. Yang sering kita gunakan ghazwah, gitu ya. Ghazwatur Rasul, gitu kan? Ghazwatur Rasul artinya peperangan Rasul. Mafhum sampai sini? Allah. Baik. Ustaz, kalau isim fa'il giliran buat orang kedua, tambahannya tetap alif dan nun. Nah, makanya kata Ana juga tadi ghazin ini asalnya ada huruf ya, gitu kan ya? Iya. Nah, berarti kalau untuk orang kedua, nah ini penting, Ana hapus dulu nih. Untuk orang kedua, iya-nya muncul lagi. Oh, jadi Ghaziyani. Naam, sahih, itu maksudnya ya. Maka Ana tulis al-ghazi supaya paham. Asalnya dia ada huruf ya-nya. Kalau untuk orang kedua berarti zainya dia kasrohnya 1 tambah ya muncul lagi. Ya fathah. Kenapa ya-nya muncul lagi? Karena dia berharokat sekarang, ya. Ya-nya fathah. Gitu. Jadi ghaziyah baru tambah alif dan nun kasroh. Ghaziyani gitu. Mafhum? insyaallah. Baik. Untuk hum baru. Untuk hum ya-nya dia nggak ada. Langsung masuk ke waw. Dan zainya disesuaikan harokatnya. Ghazuna gitu ya. Naam, sahih. Jadi apa? Ghazuna. Zainya berharokat doma karena tambahannya adalah waw, sukun dan nun fathah. Jadi ghazuna gitu. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Terus untuk hiya perempuan jadi apa? Ghazidin gimana? Harus ada tak masuk. Ghaziyatun. Naam, iyanya muncul lagi ya. Iyanya ada fathah baru tambah tak marbuto. Ghaziyatun. Gitu ya. Oh, Ghaziyatun. tetap ya ininya Naam. harokat. Naam tetap. Muncul lagi harokat. Iyanya muncul lagi. Jadi ghaziyatun. Gak sulit ya, gak ribet. Nah. Terus untuk antuma dua orang perempuan. Ghaziyatani. Naam. Langsung berarti ghaziyatan nih gitu ya. Ghaziyatani kalau ini biasa. Baru hunna apa? Ghaziyatun. Nah, ghaziyatun. Sahih. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Perhatikan ya ini. Ghazin kalau pakai alif lam tulisannya al-ghazi. Jadi ghazin dia asalnya ada huruf ya. Dihilangkan ya-nya ya, dihilangkan ya-nya karena ini nggak pakai alif lam. Ya, kalau alif lam dihilangkan ya-nya juga dihilangkan. Tapi kalau ada alif lamnya jadi ya-nya muncul. Ghazi, al-ghazi dan ghazin gitu tulisannya. Itu cara penulisan isim maksur gitu ya. Cara penulisannya. Tadinya tanwin jadi berubah jadi kasroh. Nah. Mafhum? Ada pertanyaan sampai situ? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Ana hafuz ya al-ghazi ini. Sekarang fil amrnya. Ambil fil mudhari. Ambil fil mudhari dari tagzu. Ya. Dari tagzu anta. Nah, hapus huruf depan. Depannya ditambah dengan hamzah wasal ya. Hamzah wasal. Nah, karena tidak bisa dibaca. Tambah hamzah wasal. Kemudian apa? Jadi uzu. Perhatikan biasanya langkah selanjutnya adalah sukunkan akhir, gitu kan ya? Nah, iya, ini udah Nah, untuk fi'il mu'tal ya, untuk kata kerja yang ada huruf ilatnya yang ujungnya sudah sukun ya, yang ujungnya sudah sukun seperti ini uzu, nanti kalau sudah sukun dibuang huruf ilatnya. Gitu caranya. Jadi uzu.
Mm-mm. Wawunya hilang. Alif dan waw Naam, hilang. wawunya hilang, jadi dihilangkan. Jadi dihilangkan menjadi ugzu gitu. Mafhum? Berarti kasih catatan lagi gitu ya. Fi'il amr untuk fi'il mu'tal ya. Untuk fi'il mu'tal yang ujungnya sudah sukun, yang ujungnya huruf ilat gitu ya, yang ujungnya huruf ilat karena huruf ilat sudah pasti sukun. Dibuang huruf ilatnya. Dibuang huruf ilatnya. Dan ini berkaitan dengan nahwu dasar pertama. Nahwu pertama itu ya. Nahwu pertama. Jadi ugzu gitu. Nah, mafhum? Ada pertanyaan dulu silakan. Tolong diulangi Ustaz, maaf. Baik, cara membuatnya begini. Ulangi dari awal. Cara membuatnya ambil fi'il mudhari ini sama. Sama langkah-langkahnya ya dengan sebelumnya. Hapus huruf awalnya, kita hapus huruf taknya. Karena huruf awal setelah dihapus ya, goin di sini maksudnya sukun, dia tidak bisa dibaca, maka tambah hamzah wasal, kita tambah hamzah wasal yang bentuknya alif seperti ini, ya hamzah wasal ya. Kemudian langkah berikutnya kan sukunkan akhir, biasanya begitu. Karena di sini udah sukun gitu. Karena hurufnya huruf illat, huruf penyakit, wawunya sudah sukun, bukan disukunkan lagi caranya, tapi dibuang. Wawunya dibuang menjadi ugzu gitu. Bacaannya ugzu. Sama dengan hadayah di ihdi gitu kan? Hadayah di ihdi, ihdinas siratal mustaqim. Itu. Asalnya ihdi ada ya-nya. Ada pertanyaan lagi silahkan. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Oke, kalau mafhum terus perhatikan tambahannya untuk antum apa? Alif. Alif. Jadi apa? Oh, jadi uzwa. Dua. Naam. Sahih. Perhatikan ya. Dia ada wawunya. Ada wawunya asalnya, bukan ugza. Hati-hati ya, bukan ugza, tapi ugzwa. Kalau mau lebih mudah diambil dari fi'il mudhari semuanya, nggak masalah. Itu lebih bagus, lebih mudah. Atau kalau mau tambahannya, kita tambahan dari ugzu sini, jangan lupa wawunya. Jadi ugzwa alif. Ugzwa, gitu. Mafhum? Insyaallah ya. Oke, berarti untuk antum jadi apa? Nah, ini tinggal ditambah waw sukun dan alif. Ugzu. Anti? Nah, hamzahnya kasrah, ya sukun ugzi. Perhatikan ini. Ini pembahasan sama persis dengan bacaan ayat 4 di surat Al-Ahqaf kalau nggak salah. Perhatikan ya. Ini perhatikan ini. Kenapa dibaca ugzi sedangkan huruf ketiganya kasroh? Oh, iya. Berarti berubah ya? Nah. Baik. Ini yang paham shorof, ini pasti bisa menjawab ya. Seperti kata itu nih, kenapa bukan utu nih dibacanya, tapi itu nih kasroh dia, sedangkan huruf ketiganya domah. Ini kebalik, huruf ketiganya kasroh, tapi dibaca domah. Karena 4 huruf ya Ustaz. Apa? 4 huruf. 4 huruf? Karena dia badal. Kasro karena hamzahnya itu yang kedua itu harus kasro. Jadi kasro bertemu dengan ya. Nggak mungkin bertemu wawu. Bukan, pertanyaannya ugzi, kenapa hamzah wasalnya dibaca domah? Ini berubah apa mungkin? Atau menjadi igzi? Igzi, Ustaz. Ketiganya domah Ustaz. Yang benar itu igzi atau ugzi? Igzi. Biasanya uzi. Jadi ini sama dengan itu nih. Jadi ilzi. Igzi, Ustaz. Igzi. Ya. Lihat huruf ketiganya itu.
Baik. Nanti kita harus bahas itu nih, ya, sama persis dengan ini. Perhatikan, cara membaca hamzah wasal, dia harokat awalnya dilihat dari huruf ketiga yang belum ada tambahan apapun. Maksudnya untuk anta, gitu ya. Hamzah wasalnya dibaca sesuai dengan anta. Jadi anta, lihat kepada anta. Anta apa? Zainya harokatnya apa? Dhammah. Maka harokatnya tetap dhammah hamzah wasal, tidak berubah. Gitu ya. Jadi ugzu, ugzwa, ugzu, ugzi, tetap ugzi. Ingat ini ya. Misalkan ada yang bertanya, kenapa dibaca ugzi hamzah wasalnya dhammah? Karena sedangkan huruf ketiganya itu kasrah. Misalkan ya, ada yang bertanya seperti itu. Maka kembalikan ke asal. Ugzi, dia fi'il amr untuk anti. Asalnya adalah ugzu. Gitu penjelasannya. Mafhum? Gimana dari Ustaz? Gini, Ustaz, ulang Bang. Anda ulangi ya. Hamzah wasl, harokat hamzah wasl adalah ditentukan dari anta. Itu aja dulu. Ditentukan dari anta. Jadi kalau anta, lihat huruf ketiganya anta ya. Huruf ketiga anta, zai di sini, berarti dia dhammah. Maka hamzah wasalnya dhammah, tidak berubah lagi. Ya, tidak berubah lagi. Jadi ugzu, ugzwa, ugzu, ugzi, tetap ugzi, bukan kasroh. Kenapa? Kenapa bukan kasroh? Misalnya ini ada yang bertanya, kenapa bukan kasroh? Sedangkan selama kita belajar, kalau huruf ketiganya zainya, ya, di sini zainya kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh, gitu kan ya? Naam. Maka kita jawabannya kembalikan ke asal. Zainya asalnya dia bukan kasroh. Dia kasroh karena tambahannya ya. Itu ya. Dia dikasrohkan karena tambahannya ya. Sedangkan asalnya, awalnya, huruf zai dia bukan kasroh. Tapi dhammah. Maka hamzah wasalnya asalnya adalah dhammah, bacaannya ugzu. Berarti bacanya ugzi. Gitu. Mafhum? Ini sama dengan itu nih ya. Itu nih kalau anak kembalikan kita bisa bahas ini ya. Jadi, Pak Ustadz, nah, yang seperti ini di surat Al-Quran ada di mana Ustadz? ada itu surat Al-Ahqaf ayat 4. Oh ya, yang itu. Nah, cuman kebalik saja. Kalau ini ugzi, kalau itu kebalik. Huruf ketiganya yang itu dhammah, yang ini kasrah. Hamzah wasalnya di sini dhammah, di sana kasrah. Kebalik, gitu aja. Nah, tapi kita teruskan dulu ya. Mudah-mudahan pada waktu kita bisa bahas itu nih. Kenapa dibaca itu, sedangkan huruf ketiganya dhammah. Kebalikan sama ini ya. Ini kenapa hamzah wasalnya dibaca dhammah, sedangkan huruf ketiganya kasrah. Yang itu di permasalahan di surat Al-Ahqaf ayat 4, itu huruf ketiganya dhammah, tapi hamzah wasalnya dibaca kasrah. Harusnya kan dhammah, gitu kan ya? Iya. Nah, baik. Paham ini? Berarti bacaannya ugzi gitu ya? Nah, baik. Untuk antuma jadi apa? Ugzwa. Nah, ugzwa ini sama. Untuk antunna, ugzuna. Nah, sahih. Ugzuna, sahih. Baik. Salah, apa? Iya. Boholilah. Abang, Walillah. Baik, teruskan. Kemudian fi'il nahyinya. Fi'il nahyi caranya gimana? Ambil film mudore. Nah, ambil fi'il mudhari. Ya, ini lebih gampang ya. Ambil fi'il mudhari dari anta sampai antuna. Kemudian Buang huruf awal. tambahlah, bukan buang huruf awal ya. Tambahlah di depannya. Nah, Tambah. tambahlah nah ya di depan. Oke, sudah ditambah la nahiyah. Kemudian apa? Buang huruf akhir. Nah, jazmkan akhir gitu ya. Iya, kalau ini katanya adalah jazmkan akhir.
Biasanya kalau kata kerjanya sahih, cara menjazmkan akhir untuk anta adalah disukunkan, gitu kan ya? Naam. Ustaz. Nah, untuk ini dibuang. Karena dia sudah sukun, dibuang huruf ilatnya, gitu ya. Cara menjazmkan, nah ini pembahasannya di apa? I'rab fi'il mudhari'. I'rab fi'il mudhari', gitu ya. Di i'rab fi'il mudhari' untuk kata kerja yang mu'tal akhir itu dibuang huruf ilatnya. Jadi wawunya kita buang di sini menjadi la taghzu gitu. Mafhum? Itu doang bedanya. Yang lainnya sama ya. Jadi untuk anta berarti la taghzu dibuang huruf ilatnya. Nah, untuk antuma, antum, anti, antuma ini sama dibuang huruf nunnya gitu ya. Untuk antum dibuang huruf nunnya tambah alif. Untuk anti buang huruf nunnya, untuk antuma dibuang huruf nunnya, untuk antuna tetap karena dia termasuk ke kata kerja mabni, gitu. La taghzuna. Begitu, selesai. Sudah. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Kalau mafhum ada pertanyaan dulu di sini? Silakan. Pelan-pelan Ustaz aja. Nah, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda mau membahas itu. Itu Surat Al-Ahqaf ayat ayat 4. Kalau nggak salah ayat 4. Anda ambil Al-Qur'annya ya. Bentar. Al-Ahqaf surat Ayat 4. Al-Ahqaf surat ke berapa? Juz ke-26. Awal juz 26 ya. Anda lihat dulu, kita ambil Al-Qur'annya. Surat ke-46. Surat ke-50. Ke-50 atau ke-46? 50. 50. Al-Ahqaf 46. ayat 46. 46. Surat 46. Apa Al-Qur'annya beda-beda? surat Qaf kan Ahqaf apa Al-Ahqaf bukan Qaf. Ah, Ke-46 ya. Nah, 46. Baik, Ana ambil ayat Al-Qur'annya. Ini penting untuk dibahas ya. Jadi belajar shorof itu kita bisa membahas tentang ini. Ayat 4 ya Ustaz. Ayat 4, nah. Ayat 4, tapi Anda pindah slide-nya ke papan tulis. oh ini dia nih yang ditanda ya. Saya bacanya. Sudah kelihatan papan tulisnya? Buka buku Irob ya Ustaz ya. Apa? Buka Al-Quran Irob ya Ustaz. Al-Quran Irob? Enggak. Ini enggak ada dibahas, enggak di Quran Irob enggak dibahas. Ini tidak dibahas di Quran Irob ya. Kalau Irob itu pembahasannya ke Nahu. Kalau ini bukan Nahu, tapi kaidah. Kaidah shorof ini pentingnya. Paham shorofnya, harus paham asal katanya, dari mana. Baru bisa menjawab ini. Taib, ini kelihatan ayat Al-Qur'annya? Saya lihat Al-Quran Ustaz. Nah, taib. Ya, Ustaz. Perhatikan Anda bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ketika berhenti di sini dan kebanyakan orang berhenti di sini ya. Dan kebanyakan orang berhenti di sini. Bacaannya ini khawatir sekali salah. Dan mungkin orang yang belum tahu, belum belajar pasti banyak yang salah baca di sini. Bacanya di mana ini? Loh, biasanya bacanya nih. Tuh nih, gitu kan ya? Iya. Nah, sedangkan bacanya bukan seperti itu, tapi bacanya itu nih. Begitu bacanya. Bacanya adalah itu nih, panjang i-nya. Jadi itu nih, dua harakat.
Bacaannya begini. Jadi bacaannya hamzah waslnya kasrah, kemudian ya, hamzah sukun berubah menjadi ya, itu, nih, begini. Dibacaannya itu nih, begitu. Oke, bagaimana asalnya? Asalnya kita bahas dulu. Nah, kita akan membahas dulu kenapa nih hamzah waslnya dia kasrah, sedangkan huruf ketiganya apa? Huruf ketiganya Dhamma, gitu kan ya? Ya. Nah, kalau belum paham sorobnya di sini pasti bingung menjelaskan. Tapi kalau sudah paham ini gampang ya, gampang. Baik. Asalnya itu nih, ini kata-katanya asalnya dari kata-kata ata ya'ti. Ata ya'ti, gitu ya. Ya'ti. Artinya apa? Ata ya'ti datangkan, gitu ya. Datangkan atau datang, gitu ya. Datang. Bawalah. Datang ya, ini datangkan nanti fi'il amarnya. Ini datang gitu. Ata ya'ti gitu ya. Artinya datang sama dengan ja'a yaji'u. Caranya kita membuat fi'il amr dari ya'ti ini. Itu asalnya ya. Cara membuat fi'il amr, langkah pertama apa? Dari ya'ti hapus huruf ya, gitu kan ya. Nah, ini fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari', kita fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sudah ini ya'ti. Kemudian langkahnya apa? Hapus huruf depan. ya, gitu kan ya. Ya. Nah, berarti dia hamzah sukun. Kemudian ta kasroh ya. Sudah? Langkah berikutnya 2 ke bawah. Karena huruf pertamanya hamzahnya sukun, ya. Hamzahnya sukun, maka ditambah apa? Hamzah wasal. Hamzah wasl ya, depannya hamzah wasl. Kemudian anak tulisannya akan dirubah. Ini hamzahnya yang tadi hamzah sukun yang tadinya di atas alif, kita di atas nabroh. Jadi begini. Ini hamzah sukun, ini hanya tulisan saja, sama saja ya. Kemudian ta kasroh. Gitu ya. Berikutnya ini nyambung dengan barusan. Nyambung dengan barusan. Harusnya kan sukunkan akhir gitu kan ya? Nah, karena ini huruf akhirnya huruf illat, huruf iya, huruf penyakit. Caranya gimana? Buang huruf akhir gitu kan? Berarti iya-nya dibuang. Berarti hamzah sukun, kemudian taknya kasroh. Nah, baru di sini kita bisa menentukan hamzah wasl, harokat hamzah waslnya ya. Berarti harokat hamzah waslnya apa ini? I, gitu kan ya? Kasroh. Kasroh, naam. Berarti bacaannya i'ti, gitu kan ya? I'ti. Nah, perhatikan ini satu, dia asalnya adalah kasroh. Nah, ini asalnya dia adalah kasroh, maka dibacanya kasroh. Yang kedua, kenapa ini taknya di sini domah, sedangkan di sini kasroh? Ini i'ti ini untuk siapa perintahnya? Anta. Naam. Untuk anta, betul. Untuk anta ya. Nah, kita uraikan ke bawah. Untuk antuma. Untuk antuma tambahannya apa? Alif. Tambahannya alif gitu kan ya? Tapi ingat sebelumnya tadi ada huruf apa yang dihilangkan? Ada huruf ya. Naam. Berarti apa jadinya? I'tia, gitu kan? I'tia, gitu ya. Baik. Ini untuk antuma. Sekarang kita butuh untuk antum. Untuk antum tambahannya apa? Wow. Naam. Berarti perhatikan tulisannya. Ini hamzah sukun ta, kita belum kasih harokat, tambahannya waw sukun dan alif, gitu kan? Naam. Perhatikan i'ti yang tadinya tak kasroh ketika ditambah waw sukun, apakah i'tiu begitu? Afwan Ustaz, waw kan nggak bisa disambung alif. Ini nggak nyambung, dia nggak nyambung. Wawnya nggak nyambung ya.
Ya, Pak. Ini nggak nyambung, men kedekatan. Nah, gini. Ah, udah, udah jauh. Ya. Taib. Ketika huruf setelah ta wawu, maka ta ini apakah pantas dia untuk kasroh jadi i'tiu gitu? Bisa beda. Tidak, maka Nah, itu. disesuaikan harokatnya doma gitu ya. Sama dengan tadi. Ugzi, zainya dikasrahkan karena setelahnya ya gitu kan ya. Ya. Ini juga sama, taknya didomahkan karena setelahnya waw. Berarti hamzah wasalnya tetap harokatnya apa? I. Kasroh. Kasroh. Naam, itu gitu ya. Ya. Taib. Kemudian ini ujungnya apa nih? Ada ni. Ni ini menunjukkan saya. Ni ini menunjukkan saya ya. Ni. Ini tidak usah dibahas kalau ini. Yang kita bahas sekarang yaitu kenapa berubah menjadi ya, hamzah sukunnya. Gitu ya. Di itu nih asalnya itu gitu ya. Berarti harokatnya dia kasroh. Dan sekarang kenapa hamzah yang kedua ini yang sukun berubah menjadi ya? Ini kaidah mad badal di tahsin. Kalau ada hamzah dua, kalau ada dua hamzah, yang satu berharokat dan yang kedua sukun, yang kedua disesuaikan. Nah, disesuaikan tambahannya atau perubahannya dengan hamzah yang pertama, dengan harokat hamzah yang pertama. Kalau hamzah yang pertama harokatnya kasroh, maka hamzah sukun yang kedua diganti dengan apa? Ya, gitu. Dengan ya ya. Berarti dia berubah menjadi ya. Jadi itu gitu asalnya. Ni-nya itu tambahannya saja, tinggal tambahan gampang. Berarti itu dia kenapa dibacanya i panjang kan? Ini termasuk ke mad badal. Apa artinya mad badal? Hamzah sukun yang kedua dibadalkan, diganti dengan huruf ya karena hamzah wasalnya berharokat kasroh. Jadi bacaannya di sini yang benar adalah itu nih. Ketika ada yang bertanya kenapa hamzah wasalnya dibaca kasroh, sedangkan huruf ketiganya domah, maka kembalikan ke asal. Asalnya huruf ta ini adalah kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Dan kenapa hamzah yang kedua ini yang tadinya sukun menjadi ya, ini kaidah mad badal. Kalau ada dua hamzah bertemu, salah satu hamzah atau hamzah yang kedua digantikan, dibadalkan dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah wasal. Mafhum? Alhamdulillah. Tapi tulisannya nggak pakai ya. Apa? Tetap hamzah sukun tulisannya. Gimana? Kenapa tulisannya nggak jadi ya sukun? Nah, tulisannya dalam Al-Quran hamzah tetap dia. Tapi bacanya jadi i. Bacaannya itu nih begitu. Bacaannya kalau mulai dari sini ingat ya, ini kasih catatan. Kalau mulai dari sini karena kebanyakan wakaf di sini, bacaannya itu nih, tapi tulisannya begini dalam Al-Qur'an. Tulisannya dia hamzah sukun. Bukan ya. Tulisannya begini. Dalam Al-Qur'an tulisannya begini, tapi bacaannya itu nih. Jadi ini tuh bukan tulisannya, ini cara membacanya. Cara membacanya kalau mulai dari situ. Tapi kalau diteruskan, tidak berhenti di samawat, bacaannya seadanya. Jadi amlahum syirkum fis samawati tuni itu. Jadi kalau diteruskan nggak ada masalah. Cuman karena di sini ada tanda waqaf ya, tanda waqaf kebanyakan biasanya orang berhenti di sini dan mulai dari sini gitu. Ada juga di surat Al-Baqarah yang lain. Tapi mafhum ini? Insyaallah ya. Perpindahan dari Bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya? Ustaz, Nah. yang saya bingung perpindahan dari yang mad badal yang hamzah jadi kriya. Hamzah berubah menjadi ya, nah itu kaidah mad badal. Itu kaidah mad badal. Harus juga. Harus. Ketika membaca mulai dari situ harus dirubah menjadi ya. Sesuaikan harokat sebelumnya rasa dengan ya itu Ustaz ya. Kalau domah dengan wau. Oh jadi berlaku apa ya Ustaz? Apa? Yang A-nya itu Satu. kan A, fathah, jadi dengan alif. Jadi, Iya.
Karena kalau alif nggak ada ya, hamzah wasal dengan alif nggak ada, kecuali bertemu dengan alif lam. Yang mad badal itu kan yang di amanu itu kan mad badal juga. Amanu kan. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi, bukan seperti ini kaidahnya. Oh, beda. Nah, itu beda lagi, bukan kaidahnya seperti ini ya. Tidak. Iya. Kalau amana emang dia sudah alif biasa. Amana begitu ya. Asalnya amana betul. Cuman kayaknya beda sedikit saja pembahasannya. Nah, karena dia sudah panjang ya. Kalau amana itu sudah panjang sebenarnya. Jadi tulisannya itu bisa dengan bendera atau dengan hamzah fathah tambah alif, boleh seperti apa, nggak masalah. Tapi kalau di sini nggak kelihatan, tulisannya nggak kelihatan, berbeda sedikit kaidahnya. Maksudnya bacaannya tidak sesuai dengan tulisan gitu ya. Kalau amanah dia sudah pasti ada tanda panjang. Apa? Jadi ini untuk antuma ya syarat. Untuk antuma, antum bukan antuma. Itu ini untuk antum. Antum. Nah. Mafhum sampai sini? Afwan Ustaz. Nah. Kalau kayak begitu perubahan artinya juga berubah. Hamzah dengan ya. Enggak berubah. Artinya tidak berubah. Oh, tidak berubah. Nah. Artinya tidak berubah. Hanya cara membacanya saja yang berubah. Jadi kaidah membacanya yang berubah. Apa Ustaz? Nah. Kalau mad badal itu berarti kalau hamzahnya 2 jadi 1 kan, berarti kalau kasrah sama ya, kalau Domah sama waw. domah sama mau itu Nah. aja cuma 2 itu aja kan ya? Naam. Alif nggak ada ya? Alif bukan di fi'il amr ya. Alif bukan di fi'il amr. Seperti tadi misalkan alif di amana kayak itu. Atau hamzah wasalnya kalau bertemu dengan lam sukun itu alif dia harakatnya. Tapi kalau di fi'il amr hamzah wasalnya hanya kasroh atau domah itu saja. Mafhum? Insyaallah mafhum ya. Pak Ustaz, Naam. Afwan Pak Ustaz, ini karena agak rumit, nanti tinggal rekamannya ya Pak Ustaz. Ya nanti Dengar ulang. Tinggal apa? Mau didengar ulang. Rekamannya. Oh, rekamannya Naam, ada rekamannya. Mudah-mudahan Ana biasanya nggak tahu ini rekaman, kadang-kadang bisa di-save dan kadang-kadang tidak. Ana nggak tahu itu masalahnya apa. Mudah-mudahan ini bisa di-save. Syarat mat badal itu bukannya fathah ya Ustaz ya? Apa? Syarat mat badal bukannya fathah ya? Bukan. Bisa i juga ya? Naam, mad badal itu kalau dua hamzah bertemu, itu mad badal. Oh gitu aja ya? Nah. Nggak, harokat nggak Tidak. Ya, harakatnya tidak. Tim. Nanti ketika ada yang bertanya bisa menjelaskan yang seperti ini bagus ya. Masya Allah katanya. Mungkin mereka mengira ketika menjelaskan seperti ini, detail seperti ini, ilmunya udah tinggi nih. Masya Allah ya. Nanti jelaskan ke yang lain ya. dibawa ke sorok dulu ya. Nah, tapi nggak usah sombong ya, biasa saja ya. Ini hanya saya. Nah. Kalau di kelas yang lansia biasanya cuma cara bacanya aja gitu. Naam, kata Ana juga mungkin orang membahasnya itu cara membacanya begini, tapi asal usulnya kan nggak tahu, kan ya, jarang yang menjelaskan gitu kan ya. Nah, karena kita sudah belajar sorof, ini berkaitan dengan ini, ya kita terangkan asalnya bagaimana gitu, jadi harus tahu. Baik, cukup ya. Nah, kita cukupkan dulu untuk hari ini karena ada kelas nahu. Dah kalau gitu kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.